kita bahas lebih lanjut tentang faktorisasi dengan hukum distributif, Ibu ingatkan kembali ya sifat distributif, atau kalian juga bisa menonton kembali video Ibu tentang sifat operasi pada bilangan bulat. Sama kok ya. Nah, sifat distributif itu adalah menyalurkan. Jadi kalau Ibu punya A dikali B ditambah C, maka tinggal kalian salurkan A-nya ini. A dikali B akan menghasilkan AB. Kemudian A dikali C akan menghasilkan AC. Ditambah ya, karena operasinya adalah penjumlahan dari awalnya. Nah, bagaimana halnya dengan faktorisasi? Nah, faktorisasi itu kita dapat simpulkan dia adalah kebalikannya dari distributif. Jadi, faktorisasi atau pemfaktoran adalah menyatakan bentuk penjumlahan suku-suku menjadi bentuk perkalian faktor-faktor. Maka, kata kuncinya dari bentuk penjumlahan suku-suku pada bentuk aljabar yang memiliki faktor yang sama atau faktor persekutuan dapat difaktorkan dengan menggunakan hukum distributif. Maka kata kuncinya jika kalian ingin membentuk penjumlahan menjadi perkalian, itu kalian tinggal mencari faktor persekutuan terbesarnya atau FPB-nya atau faktor yang sama ya, dalam artian seperti itu. Nah, untuk memudahkan, Ibu berikan beberapa contoh ya, alias contoh soal. Nomor 1, Ibu punya 4A ditambah 8. Maka, kalian harus mencari faktor persekutuan terbesar dari 4A dan juga 8. Berapakah itu? Ya, 4A dan 8 memiliki FEB 4. Maka, bisa dirubah menjadi 4A ditambah 8 ini menjadi 4 dikali A ditambah dengan 4 dikali 2. Adakah yang sama? Ya, yaitu 4, karena itu adalah FEB-nya. Maka 4-nya ini bisa kalian keluarkan menjadi di luar kurung. Nah, yang di dalam kurungnya itu adalah faktor-faktornya, yaitu A dan 2. Jadi hasilnya adalah 4A ditambah 2. Berikutnya, bukunya 9P pangkat 3 ditambah dengan 15P pangkat 2. Maka, FEB dari 9P pangkat 3 dan 15P pangkat 2 itu adalah 3P kuadrat. Maka, bisa kalian ubah menjadi 9P pangkat 3 ditambah 15P pangkat 2 ini diubah menjadi perkalian 3P kuadrat dikali 3P ditambah dengan 3P kuadrat dikali dengan 5. Yang samanya tentu adalah 3P kuadrat. Maka 3P kuadrat ini boleh kalian keluarkan menjadi di luar kurung, dan yang di dalam kurungnya adalah faktor-faktornya. Hasil akhirnya adalah 3P kuadrat dikali 3P ditambah 5. Mudah bukan? Mudah kan? Ibu berikan contoh yang lainnya ya. Nih, Ibu punya M dikali M tambah N dikurang 2N dikali M tambah N. Sebenarnya dari bentuk ini sudah kalian dapat lihat ada yang sama kan? Yaitu M tambah N. Maka itulah faktor persekutuannya. Nah, kalian perhatikan di sini ya. Yang samanya adalah M tambah N. Maka M tambah N ini boleh kalian keluarkan di dalam kurung. Maka sisanya adalah M dikurang dengan 2N. Mudah bukan? Selanjutnya, kita bahas tentang faktorisasi selisih 2 kuadrat. Seperti apa itu?
Ibu ingatkan kembali ya untuk perkalian seperti ini. X ditambah Y, X dikurang Y. Maka kalian pakailah sifat apa? Pelangi. Seperti ini ya. X dikali X, kemudian X dikali negatif Y, Y dikali X, dan Y dikali Y. Maka akan menghasilkan X kuadrat ditambah dengan XY dikurang dengan XY dikurang dengan Y kuadrat. Ada yang sama? Ada yang sama? Ada XY, hanya yang satu positif, yang satu negatif. Jadi boleh kalian coret, maka ini habiskan ya. Maka sisanya adalah X kuadrat dikurang dengan Y kuadrat. Nah, ini yang akan menghasilkan faktorisasi selisih 2 kuadrat. Jadi, faktorisasi selisih 2 kuadrat adalah X kuadrat dikurang Y kuadrat akan menghasilkan X ditambah Y, X dikurang Y. Mungkin kalian bingung ya dengan ini. Nah, selanjutnya Ibu akan berikan contohnya agar kalian lebih mudah. Ini contoh yang akan Ibu berikan ya, agar kalian lebih mudah memahaminya. Pertama, Ibu punya A kuadrat dikurangi 49. Maka, kalian bisa merubah bentuk ini menjadi selisih 2 kuadrat. Tinggal kalian cari 49 itu berapa kuadrat? Betul, 7 kuadrat. Nah, ini sudah dalam bentuk selisih 2 kuadrat. Jadi, rumus yang tadi bisa kalian gunakan. Maka faktor dari A kuadrat dikurang 7 kuadrat itu menjadi A ditambah 7, A dikurang 7. Mudah bukan? Nah, sekarang Ibu punya 25X kuadrat dikurangi 36. Maka, bentuklah ini ke dalam selisih 2 kuadrat. 25 itu berapa kuadrat? 5 kuadrat ya. Jadi nanti yang di dalam kurungnya adalah 5X dikuadratkan. Kalau 36 tahu dong ya berapa kuadrat? Yap, betul, 6 kuadrat. Nah, ini sudah dalam bentuk selisih 2 kuadrat. Maka kalian bisa bentuk menjadi 5X ditambah 6 dan 5X dikurang 6. Mudah sekali ya. Berikutnya, Ibu punya 2M kuadrat dikurangi 32. Bisakah ini langsung diubah menjadi bentuk selisih 2 kuadrat? Tidak bisa ya. Kenapa? Karena kita tidak tahu 2 itu adalah berapa pangkat 2 atau berapa kuadrat. Begitupun dengan 32. Coba, 32 itu berapa kuadrat? Tidak ada kan? Nah, maka langkah pertama adalah kalian harus memfaktorkan dulu seperti yang awal. Seperti yang pertama tadi Ibu jelaskan. Nah, faktornya itu adalah 2M kuadrat dikurang 2 dikali 16. Kenapa? Karena 2 kali 16 adalah 32. Ada yang sama? Ada, yaitu 2. Maka 2-nya bisa keluar dari dalam kurung ya. Nah, jadi yang di dalam kurungnya adalah M kuadrat dikurang 16. Sudah bisa dijadikan bentuk selisih 2 kuadrat ya. Untuk yang di dalam kurungnya berapa coba? 16 itu berapa kuadrat? Betul, 4 kuadrat ya. Jadi yang di dalam kurungnya sudah dalam bentuk selisih 2 kuadrat. Biarkan 2-nya di luar kurung ya. Nah, kemudian yang di dalam kurungnya bisa kalian ubah menjadi M ditambah 4 dan M dikurang 4. Begitu ya. Oke, sekarang kita akan bahas tentang faktorisasi bentuk AX kuadrat ditambah BX ditambah C dengan A-nya sama dengan 1. Seperti ini aturannya ya. AX kuadrat ditambah BX ditambah C itu sama dengan X ditambah P dan X ditambah Q. Tapi dengan syarat C atau koefisien konstantanya ini harus perkalian P dan P kali Q. Dan koefisien dari X itu harus hasil dari penjumlahan P ditambah Q. Bingung ya? Aku jelaskan ya. Oke, untuk jelasnya Ibu akan berikan contoh. Seperti ini ya. Faktorkanlah bentuk aljabar berikut. Ibu punya
X kuadrat ditambah 10X ditambah 16. Maka untuk memfaktorkannya, kalian carilah ketika dijumlahkan hasilnya harus sama dengan 10 dan ketika dikalikan hasilnya harus sama dengan 16. Kedua bilangan itu harus sama ya. Nah, 10 itu diperoleh dari 2 ditambah 8 dan 16 itu diperoleh dari 2 dikali 8. Maka inilah bilangan-bilangan inilah yang akan menjadi faktornya. Jadi faktornya adalah X ditambah 2 dan X ditambah 8. Bagaimana kalau seperti ini? P kuadrat ditambah 2P dikurang 48. Coba kalian perhatikan di sini. Ketika dijumlahkan harus sama dengan 2 dan ketika dikalikan harus sama dengan negatif 48. Maka pasti salah satunya adalah negatif. Kenapa? Karena hasil perkaliannya adalah negatif. Ya, berarti salah satu angkanya pasti negatif. Berapa sih 48 itu? Berapa kali berapa? Yang kira-kira bisa menghasilkan 2 ketika dijumlahkan. 48 itu bisa 6 dikali 8 atau juga bisa 12 kali 4. Tapi yang memungkinkan kedua adalah 8 kali negatif 6, karena 8 ditambah negatif 6 itu sama dengan positif 2 dan 8 dikali negatif 6 itu sama dengan negatif 48. Maka kedua bilangan itulah yang akan menjadi faktornya, yaitu X ditambah 8 dan X dikurang 6. Selanjutnya, Ibu punya M kuadrat dikurangi 9M dikurangi 10. Berarti kalian cari dua bilangan ketika dikalikan sama dengan negatif 10 dan ketika dijumlahkan sama dengan negatif 9. Maka berapakah bilangan tersebut? Ya, bilangan tersebut adalah negatif 10 ditambah 1 itu menghasilkan negatif 9 dan negatif 10 dikali 1 itu menghasilkan negatif 10. Maka itulah faktor-faktornya. X dikurangi 10, X ditambah 1. Mudah bukan? Oke, itu dia penjelasan dari Ibu tentang faktorisasi bentuk aljabar. Semoga kalian semakin memahami ya tentang pemfaktoran bentuk aljabar ini. Nah, untuk mengetahui pemahaman kalian, Ibu berikan hadiah istimewa seperti biasa untuk kalian. Silahkan kalian kerjakan 2 soal ini ya. Seperti biasa juga, kalian tulis jawaban kalian di kolom komentar, sebutkan nama dan kelas kalian. Ibu tunggu ya, agar bisa memberikan nilai plus untuk kalian. Oke? Nah, kita akan bertemu lagi di video Ibu selanjutnya. Jangan lupa untuk kalian share sebanyak-banyaknya video Ibu ini ya, agar menebar manfaat untuk banyak orang. Dan kita akan bertemu lagi di video selanjutnya. Happy Math, matematika mudah, matematika asik. Yes, saya pasti bisa. Dadah!